Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiina Muhammadin sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, syukur alhamdulillah, mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada maghrib yang penuh barakah ini, limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita dapat menegakkan salat maghrib berjamaah di Masjid Agung Nurul Huda Kabupaten Sumbawa yang tercinta ini. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim kita sampai menjelang Isya nanti. Semoga seluruh amal ibadah kita, kegiatan kita sampai dengan maghrib ini menjadi amal ibadah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada maghrib ini kita akan lanjutkan kajian kita, melanjuti yaitu kajian kita pada pekan yang lalu. Pada maghrib ini kita akan membahas tentang suatu penyakit yang biasa bersarang dalam kehidupan kita, yaitu yang namanya ghibah. Ghibah ini sudah sering kita dengar, Bapak Ibu sekalian, yang merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh lisan kita, oleh mulut kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Islam itu sangat menekankan agar kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai terjerumus kepada ghibah, dengan cara kita betul-betul menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Maka mutlak orang-orang yang beriman
itu menjadikan lisannya adalah lisan yang betul-betul mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang membawa kepada ketenangan, kata-kata yang bisa memberikan nilai faedah bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang lain dan orang yang hidup di sekitarnya. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, perkataan ataupun lisan ini akan berpengaruh kepada pola perilaku kita. Ketika kita mengatakan yang baik, maka dia akan memberi pengaruh baik pada diri kita. Ketika lisan kita mengatakan yang buruk, maka akan memiliki pengaruh buruk di dalam kehidupan kita pula. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, itu bisa dilihat di dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 70 sampai 71. Dan ayat ini sering kita dengar ketika ada khutbah nikah atau khutbatul hajah, yang sering disampaikan oleh para ustadz-ustadz asatidz kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar. Sedangkan ghibah ini bukan perkataan yang benar. Dan karena itulah jamaah rahimakumullah, secara umum, kalau kita generalkan ayat ini, bahwa semua perkataan yang benar itu adalah perintah Allah kepada orang yang beriman ya, untuk bertakwa dan menjaga perkataannya dengan perkataan yang benar, yang baik, yang jujur, perkataan yang menenangkan, perkataan yang menggembirakan, perkataan yang tidak menyedihkan atau menyusahkan orang lain. Nah, tentu perintah Allah ini ada keuntungannya Bapak Ibu sekalian. Apa keuntungannya? Pada ayat berikutnya itu dijawab. Yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Jadi orang-orang yang Bapak Ibu sekalian perkataannya baik, benar, jujur, itu dapat berpengaruh kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal-amalnya. Nah, jadi berkata benar itu, amal kita itu bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah benar, tiga-tiga mau salah tidak jadi. Selalu diberikan Bapak Ibu sekalian peluang untuk tetap selalu berada di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi orang yang berkata benar ini bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Semua itu perintah orang yang beriman untuk bertakwa, berkata benar, itu akan memperbaiki amal-amalnya, kemudian juga akan diampuni dosa-dosanya, tetap harus juga dalam lingkup taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah orang yang mendapat kemenangan yang besar sekali.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa bukti ketakwaan seseorang itu adalah dengan mengucapkan perkataan yang benar, menjauhi diri dari ghibah dan lain sebagainya. Ya, jadi perkataannya betul-betul lurus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan jika perkataan seseorang itu baik dan benar, niscaya Allah akan memperbaiki amalannya dan mengampuni dosanya. Jika di antara kita masih merasa berat dalam melakukan amal ketaatan, seperti masih malas sholat tahajud, Bapak Ibu ya, masih malas sholat sunat, qobliyah maupun ba'diyah. Kadang-kadang orang habis assalamualaikum keluar, bukan keluar langsung pulang, duduk-duduk gitu, tidak wirid, tidak zikir, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita masih malas membaca Al-Quran, malas bersedekah, dan semisalnya dari amalan-amalan itu. Apa yang kita malas dari kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, besar kemungkinan Bapak Ibu sekalian ada kalimat-kalimat yang buruk yang masih mendarah daging dalam kehidupan kita sehari-harinya, yang semestinya tidak keluar dari mulut kita, yang semestinya tidak keluar dari lisan perkataan kita, perkataan-perkataan yang buruk itu. Rajin sholat, tapi masih ada yang malas dari ibadah. Sholat wajibnya bagus, tapi sholat sunat, sholat rawatibnya malas sekali. Dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya segera kita koreksi diri. Kemungkinan besar masih ada bercokol dalam kehidupan kita itu perkataan yang kurang baik. Ya, contoh misalnya masih panggil istri, karena istrinya enggak mendengar, langsung dia sebut binatang yang biasa enggak mendengar, kerbau misalnya. Kerbau gitu. Ini perkataan buruk gitu. Dan sejenis-jenisnya yang kita lekatkan pada diri orang lain, yang padahal itu bukan dia. Ya. Misalnya wanita itu kan punya sifat cerewet, atau bahasa kita Sumbawa joeng gitu. Kadang-kadang kita kan sering menggerutu joeng itu ditain misalnya. Ini kan perkataan yang kurang baik, Bapak. Bukan perkataan yang dianjurkan di dalam beragama. Jadi bisa jadi perkataan itu bisa merusak hati orang lain dan lain sebagainya. Maka ini harus kita koreksi diri, Bapak Ibu sekalian. Kemungkinan besar masih ada. Yang tahu itu adalah diri kita masing-masing. Kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, kadang-kadang ada kita di Sumbawa ini sering renyumpa katanya. Ya, kadang itu dijadikan kebiasaan. Ada biasanya suatu tempat itu, daerah seperti itu. Jadi kalau enggak sebutkan kata kotor itu enggak pas kadang-kadang biasanya. Padahal itu tidak boleh dikeluarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu masih ada, susah bagi kita untuk amal kita ini ditingkatkan, diperbaiki dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam suatu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa setiap anggota tubuh kita ini akan mewanti-wanti lisan kita ini. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi,
hadis riwayat Tirmizi adalah merupakan hadis sahih. Idza asbaha ibnu Adam, pada saat manusia berada di waktu pagi, ya mulai pagi ini bangun, Bapak Ibu sekalian. Kemudian fa inna a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisana fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika. Fa in istaqamta istaqamna wa in a'wajta a'wajna. Jadi setiap pagi itu Bapak-bapak Ibu sekalian, anggota tubuh kita ini selain lisan kita ini menunggu-nunggu apa yang akan keluar oleh lisan kita. Jadi begitu kita bangun tidur, lisan kita mengatakan, wah masih ngantuk ini kan. Maka seluruh tubuh ini akan mengantuklah istilahnya. Tangan malas, badan malas, mata juga malas terbuka. Atau ketika Bapak Ibu sekalian sudah menyetel alarm jam 2.30 bangun tahajud. Begitu setel 2.30 bunyi alarm di HP. Tut, 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 begitu. Begitu lihat, wah masih jam 2.30 nih, masih lama. Maka seluruh badan tubuh kita ikut mengiyakan apa kata lisan kita. Mata akan terlelap lagi, telinga sudah tidak mau mendengar lagi, badan-badan ini pun sudah tidak mau bangun-bangun lagi. Bunyi lagi alarm kedua, jam 3.30. Wah, masih ada waktu ini, santai aja dulu. Akhir seluruh anggota badan ini, tubuh kita ini, Bapak, dari ujung rambut sampai ujung kuku kita, kecuali mulut kita itu, pasti dia ikut. Kalau kita bangun, bismillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, langsung plek bangun, maka seluruh anggota badan ini mengatakan, oh saya harus sholat tahajud. Dia akan bangun. Tapi ketika mau tidur, sebelum tidur atau sudah bangun tidur, sudah mengatakan, wah saya kok lelah sekali ya malam ini, kayaknya tidak bisa bangun sudah. Maka Bapak Ibu sekalian sudah tidak bisa bangun kita. Jadi begitu pengaruh lisan kita ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita suarakan dengan suara positif, kita keluarkan dengan suara positif, ya, maka seluruh anggota badan ini menyambut keinginan-keinginan positif kita. Mau bersedekah, nanti saja katanya. Ya sudah, semua ini akan ikut mengiyakan nanti saja. Tidak ada satupun anggota tubuh kita nanti yang akan ikut memikirkan untuk segera. Karena semuanya nanti, akhir semua nanti. Tangan nanti, kaki nanti untuk melangkah, pikiran nanti, dan semuanya ikut nanti semua. Akhirnya manusia terus tidak bisa melakukan kebaikan. Nah oleh karena itulah jemaah rahimakumullah, apabila kita memiliki pengaruh ini yang baik dari lisan kita, maka akan membawa kepada kebaikan bagi kita semua. Nah, dan itulah jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti bagi kita agar kita itu mampu memberikan kata-kata positif bagi diri kita. Bagi diri kita saja itu diperintah, apalagi untuk orang lain. Maka dari itu kita harus bisa menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya di sisi kiri dan sisi kanan kita itu ada raqibun wa atidun. Jadi ada raqib dan atid, malaikat yang mengawasi dan selalu hadir, yang selalu mencatat dan lain sebagainya. Jadi ya sebagaimana kita ketahui, kebaikan dicatat oleh mereka, keburukan pun
dicatat oleh mereka. Kecil dicatat, besar pun dicatat. Dan lain sebagainya. Oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, harus kita betul-betul bisa menempatkan lisan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah kita terjerumus kepada penyakit yang namanya ghibah, maka ini akan lebih membahayakan kehidupan kita sehari-hari. Nah jamaah rahimakumullah, yang kedua, kenapa kita harus menjaga lisan kita? Karena Allah dan Rasulnya menjaminkan bagi kita surga bagi mereka yang menjaga lisannya. Jadi ingat ibu-ibu bapak sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, hadis riwayat Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Jadi siapa saja yang bisa menjaga untukku, atau siapa saja yang menjamin untukku sesuatu yang berada di antara kedua, antara kumis dan jenggotnya, yaitu mulutnya. Ya, ini menjaga mulutnya. Jadi dari segala hal yang mendatangkan dosa. Sedangkan yang mendatangkan kebaikan, maka Bapak Ibu sekalian berarti kita sudah menjaganya. Tapi ketika kita tidak bisa menjaga sehingga terjadilah perbuatan dosa, maka kita terlepas dari jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jaminan surga. Jadi yang bisa menjaga mulutnya, yang menjamin mulutnya untuk satu kebaikan, maka Allah akan jaminkan baginya surga. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang berada di antara kedua kakinya. Maksudnya di sini kemaluannya. Ini juga harus dijaga, baik laki-laki maupun wanita. Karena siapa saja yang bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya, maka sudah jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman dari perzinahan. Ini perlu kita berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang di antara kedua kaki kita ini, kadang-kadang juga karena mulut. Mungkin karena pembicaraan, mungkin juga karena minuman, khamar dan lain sebagainya. Karena ketika orang sudah tidak mampu mengendalikan diri, maka Bapak Ibu sekalian, dia akan terjerumus kepada perzinahan. Oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping memberikan surga bagi orang yang mampu menjaga lisan-lisan mereka, mulut mereka, perkataan mereka, Nabi juga memberikan ancaman bagi siapa saja yang tidak bisa mengontrol kedua daripada lisannya, mengontrol lisannya, yang tidak bisa mengontrol perkataannya. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkannya, apa dampaknya? Ngomong saja tidak tahu apa dampaknya, ya, yang akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka. Nerakanya tersebut, Bapak Ibu sekalian, yang dalamnya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Di dalamnya.
Ini karena kita tidak bisa menjaga perkataan kita. Maka ketika kita mengucapkan, jadi kita harus betul-betul berpikir dan terus berpikir Bapak Ibu sekalian, karena memang akan membawa hal-hal yang buruk bagi kita bila kita tidak memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh karena itulah betapa pentingnya bagi kita, terutama Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi di mana orang menjaga lisan ketika saat marah. Ya, ini penting kami bisa untuk sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena memang banyak orang yang tidak mampu menahan amarah mereka, Bapak Ibu sekalian, menahan mulutnya ketika mereka saat marah. Ya, bisa berbicara, itulah perbedaan antara manusia dengan yang lainnya. Ya, hewan makhluk Allah yang lain tidak bisa berbicara. Ya, jadi ketika kita berbicara itu karena memang kekhususan kita Bapak Ibu sekalian, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketahui Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian, yang mengajarkan pandai berbicara itu 'allamahul bayan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita. Namun kita justru perlu sadar sekali lagi bahwa kemampuan bicara itu bisa menjukir balikkan kondisi kita hingga lebih rendah dari hewan, dari binatang. Jadi karena perkataan kita ini kita bisa lebih rendah dari binatang itu sendiri. Nah, karena itulah jamaah rahimakumullah, karena sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan satu kata yang mengundang keridhaan Allah, meskipun tidak terlalu memperhatikannya, namun dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkan beberapa derajat dengan satu perkataan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalnya kita hanya mengatakan kepada anak-anak, "Nak, mari kita sholat." Itu ajakan yang bagus sekali. Dengan satu perkataan itu bisa menaikkan derajat kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita mengajak orang kepada kebaikan. Karena jelas di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin," ya, siapa saja yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala sesuai dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau orang yang kita ajak sholat itu ke masjid, kemudian dia berjamaah, dia mendapat 27 derajat, ya kita ikut 27 derajat, karena kita ajak, kita juga ikut dapat itu. Begitu kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang perlu kita renungi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena memang iman manusia itu bisa tergadai dengan lisannya, dengan perkataannya. Iman seorang hamba itu tidak akan istiqomah hingga Bapak Ibu sekalian hatinya istiqomah, dan hatinya pun tidak bisa istiqomah hingga lisannya itu istiqomah. Ya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad itu jelas sekali, la yastaqimu imanul 'abd hatta yastaqimul qalbahu. Jadi tidak akan istiqomah. Dan ujungnya di sini pada lisan seorang. Jadi siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari tindak kejahatan, maka dia tidak akan masuk surga. Ini karena lisannya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu pentingnya menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya, karena itu akan mendatangkan keistiqomahan di dalam hati kita dan juga akan membuat keistiqomahan seorang hamba akan imannya. Nah, salah satu Bapak Ibu sekalian, senjata setan yang merusak manusia itu dengan lisannya itu adalah pada saat mereka marah.
Ya, ketika mereka marah ini, Bapak Ibu sekalian, dengan cara ini setan bisa dengan sangat mudah mengendalikan manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang jorok, kalimat-kalimat yang mencaci, kalimat-kalimat yang biasanya diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, yaitu kata-kata cerai. Karena ada marah. Ya, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu. Ketika ditanya sadar apa enggak? Ya, saya sadar, saya talak kamu. Ini karena marah. Ada hal itu, sekalipun terjadi perbedaan pendapat ulama tentang keabsahan talak yang dijatuhkan dalam keadaan marah. Tapi marah yang dimaksud oleh jumhur ulama adalah marah yang bisa menghilangkan akal itu. Menghilangkan akal sehat. Makanya ketika suami demikian harus ditanya baik-baik dulu. Sadar apa enggak gitu. Bila perlu, ini berapa gitu. Kalau dia bilang ini berapa, 2 katanya, berarti enggak beres itu. Ya, marahnya sudah berlebihan. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, Rasul SAW mengingatkan kita dalam hal marah ini, la taghdab walakal jannah, kata Rasul SAW dalam hadisnya. Jangan marah. Karena kalau kamu tidak marah, maka bagimu surga. Artinya orang marah itu tidak akan mendekatkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Nah, karena itulah jamaah rahimakumullah, lidah ketika dibawa marah, dia bisa menjadi sangat liar sekali. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Diam bisa menjadi solusi yang terbaik. Kalau marah terus ya tidak menjadi solusi dalam kita. Maka solusi yang kedua, ya, selain kita mengetahui bahwa dengan tidak marah bahwa kita sudah dijaminkan surga, maka Rasul SAW di dalam hadis yang lain menyebutkan, iza ghadiba ahadukum falyaskut. Jadi kalau kalian marah, diamlah. Diam gitu Bapak Ibu sekalian. Mau marah itu. Atau biasanya pasangan suami istri begitu. Begitu marah suami, istri diamlah. Biar nanti tidak ikut lagi marah suami. Atau ketika istri marah, suami diam gitu. Atau dua-duanya marah, ya dua-duanya diam aja. Biar apa, Bapak Ibu sekalian, terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Nah, kita marah, Bapak Ibu sekalian, juga akan membuat orang lain menghina kita. Bisa juga menghina agama kita. Bisa juga menurunkan harkat dan martabat kita. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, penting bagi kita bahwa yang penyebab daripada perkataan yang tidak benar ini selalu biasanya keluar pada saat seseorang itu dalam keadaan marah. Maka wajib bagi kita untuk benar-benar menjaga lisan yang sebaik-baiknya, karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa begitu nilai positif orang-orang yang mampu menjaga lisannya itu adalah orang-orang yang bisa selamat. Jadi di dalam sebuah mahfuzat disebutkan salamatul insan fi hifzil lisan. Jadi selamatnya manusia itu ketika mereka mampu menjaga lisannya dengan sebaik-baiknya. Nah, jemaah rahimakumullah, oleh karena itu kita dituntut untuk berkata dengan perkataan yang baik dan benar, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka kita harus betul-betul menghindarkan diri kita dari perbuatan seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ism. Nah, jadi kita agar lisan kita ini baik dan benar, Bapak Ibu sekalian, kalau kita betul-betul beriman,
maka yang pertama kita harus menghindarkan diri dari berprasangka. Ya, biasa kalau orang sudah berprasangka, Bapak-bapak Ibu sekalian, karena kita ketahui prasangka itu bisa mendatangkan dosa, ismun. Ini karena memang dari mulut ini. Ya, mungkin ibu-ibu Bapak sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, di zaman-zaman sekarang ini banyak sekali penyebab-penyebab akan timbulnya prasangka-prasangka itu. Baik karena politik, baik karena segala hal dan lain sebagainya. Apalagi di saat-saat ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang bisa menimbulkan kita berprasangka yang tidak-tidak kepada orang lain maupun juga kepada pemerintah dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau orang sudah berprasangka, maka akan lahir sifat-sifat yang lainnya. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan diri dari tajassus, memata-matai. Ya, biasalah orang, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah ada berprasangka yang tidak-tidak. Misalnya contoh, oh ini pekerjaannya dia ini begini. Oh benar enggak katanya? Oh lihat saja katanya. Akhir orang memata-matai. Sudah memata-matai. Dalam keadaan, dalam situasi yang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita anggap dia telah melakukan hal tersebut. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, bukanlah hal itu sebenarnya. Jadi dia cuma melihat luarnya, kemudian kita menyangka itu adalah hal yang salah dan lain sebagainya, padahal tidak semestinya hal tersebut kita lahirkan sifat-sifat yang memata-matai. Padahal kita dilarang, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jadi kita tidak boleh juga mencari-cari kesalahan orang lain. Nah ini untuk apa upaya kita menjaga lisan kita Bapak Ibu sekalian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala dengan diciptakannya syaitan itu menjadi peluang yang sangat besar bagi syaitan untuk menggoda manusia dalam perkataan-perkataan mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga lisan kita perintah Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ini yang paling penting. Jelas sekali perintah Allah ini, kalau tidak punya ilmu tentang apa yang kau bicarakan, jangan dibaik diam. Apalagi banyak biasanya orang sok tahu, baru baca di grup WhatsApp. Ya, ini lagi heboh Bapak Ibu sekalian. Silsilah bandar narkoba. Itu disebutkan terlibat ini, terlibat ini. Itu betul apa enggak? Itu belum dibuktikan. Maka kalau kita tidak punya ilmu tentang itu, ya sudah jangan mencoba-coba kemudian memastikan, oh ternyata begini, begini, begini. Ternyata begini, begini dan lain sebagainya. Ya tentu ini Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan sampai turut campur kepada satu perkara yang perkara itu kita tidak ada ilmu sama sekali. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada. Ya, karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kenapa kita suruh menjaga lisan kita. Karena Allah itu ridho kepada 3 hal dan juga Allah murka kepada 3 hal. Di antaranya 3 hal tersebut adalah kasratus su'al. Ya.
terlalu banyak pertanyaan pada sesuatu yang sudah jelas. Ya, bagaimana Bani Israel yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih sapi betina. Sebenarnya sudah cukup. Ya. Sembelihlah sembelihlah sapi betina. Jadi nanti itu diambil ekornya, kemudian dipukul kepada orang yang meninggal itu, bangun kemudian bersaksi bahwa yang membunuh dia itu orang yang benar membunuhnya. Jadi bukan tuduhan yang dituduhkan kepada maka diperintahkanlah Nabi Musa alaihissalam minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintah kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Tapi karena dia banyak tanya, maka ditanya dulu sapi betina warnanya seperti apa. Ya, karena banyak katanya yang serupa. Ada yang coklat, ada yang putih, ada apa macam-macam. Sampai semua itu ditanya lagi bentuknya apa, yang dipakai membajak apa tidak, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mereka mendapat kriteria sapi yang menyulitkan mereka. Ini banyak tanya justru menyusahkan. Ini yang diperbolehkan di dalam Islam. Banyak tanya tapi membuat kita pintar, berilmu, bagus. Tapi ini banyak tanya justru menyusahkan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini penting bagi kita bahwa lisan yang kita miliki ini pada perkara-perkara yang bermanfaat yang kita tanyakan, maka itu harus kita bisa mendapat jawaban yang sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bahkan seorang muslim, ya, dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi salah satu kriteria seorang muslim itu adalah seorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Lalu bukan karena uang, bukan karena materi, tapi yang bisa menyelamatkan muslim yang lainnya dari perkataannya, dari lisannya. Maka dari itulah jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa nilai-nilai kebaikan, penjagaan lisan kita dengan sebaik-baiknya itu bisa membawa kita kepada kesuksesan hidup manusia bukan hanya di dunia, bahkan mereka telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan standar iman itu pada penjagaan lisan kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Jadi siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, hendaklah dia diam. Ya, teduh penang selesai Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak bisa berkata baik, maka dari itulah jamaah rahimakumullah dalam khutbah Jumat pun kita disarankan. Ya. Jadi kita disuruh diam untuk mendengarkan khutbah. Dalam pekerjaan baik saja. Ya, dalam kita sholat Jumat mendengar khutbah. Itu kan kita diperintahkan, iza sa'idal khatibu 'alal mimbar yakhthub fala yataqallam wa man taqallama faqad laghaw. Jadi kita disuruh diam, tidak boleh bicara. Ya, padahal bicaranya hanya bilang apa kabar gitu. Kan baik gitu.
dalam berbuat baik, dalam perkataan yang baik saja kita dilarang. Padahal kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah. Maka inilah nilai-nilai yang harus kita hargai. Dalam kebaikan saja kita disuruh diam, apalagi dalam ketidakbaikan kita harus lebih daripada itu. Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita diam. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada maghrib ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita semua, bagi diri kami, dan mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang hadir di majelis ini bisa melanjutkan kepada saudara-saudara kita yang lain tentang bagaimana fadilah, keutamaan, keuntungan dan kerugian bagi orang-orang yang menjaga lisan dan orang-orang yang tidak menjaga lisannya. Adanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.